Oke, jadi ini ikannya udah pingsan, langsung dipotong aja kayak gini caranya. Nah, tekan kuat-kuat, terus ditarik. Cuman pakai jilet ya ini. Nah, oke, mantap. Ini ikannya sebelum dipotong, jadi kayak gitu ya. Ini dulu karena ada pejantan yang agresif, jadi dia suka menggigit ekor pejantan yang lain, jadinya rusak kayak gini. Ini kita video dulu sebelum dipotong. Terus kita masukkan akuarium. Nah, ini dia sama bluegrass juga. Itu dulu ada betina kalau nggak salah yang agresif, jadi dia gigit ekornya sampai kayak gitu. Terus tumbuh pun jadi nggak rata. Oke, sekarang langsung saja yang pertama kita siapkan air es dan es batu. Ini kita cek suhunya, termometer Legend 8 derajat Celcius, lumayan. Ini esnya airnya saya taruh freezer, kalau esnya juga di freezer, cuman udah lama sehari. Ini suhunya 2 derajat Celcius. Jadi suhu 8 derajat Celcius saja udah cukup sebenarnya. Oke, langsung kita coba. Dalam waktu 3 detik ikan pun langsung pingsan ya. Nah, itu dia Black Musco kayak gitu. Dan pingsannya itu dia ekornya itu kontraksi, jadi melebar. Terus yang kedua, kalian siapkan alas kayak gini. Terserah alasnya pakai apa aja. Kalau saya sih pakai kaca ini, tutup soliter ikan cupang itu. Yang penting alasnya itu rata. Nah, terus dijepit pakai 2 jari kayak gini. Jepit, habis itu ekornya disiram biar mengembang. Jadi nanti pas dipotong itu pas. Nah, dibiarin mengembang, terus motongnya itu kalian kira-kira gimana pasnya. Kalau kalian ragu, itu bisa buat coba-coba dulu pada ikan reject atau cendolan ya. Nanti kalau udah cukup sering, nanti kalian bakal lebih mudah lagi. Nah, ini saya rasa tempatnya kekecilan, pindah ke tempat yang agak lebar aja. Lagi ya, potong lagi. Nah, kayak gini. Kalian terserah ya, tempatnya kayak apa. Yang penting sih senyaman kalian. Alasnya juga yang penting rata dan kuat. Kalau saya pakai kaca itu. Terus pemotongnya pakai silet yang tajam, yang baru. Kalau bisa kalian punya tempat siletnya ya. Kebetulan saya nggak punya, jadi agak susah megangnya. Nah, Black Musco lagi dalam waktu 3 detik. Nah, dia langsung pingsan. Tuh, ekornya buka. Langsung aja ditata, dijepit pakai 2 jari. Kalau semisal dia kayak kelihatan mau bangun, disiram-siram lagi aja pakai air dingin. Nah, kayak gini. Pokoknya hati-hati. Kalau ragu, latihan dulu pakai ikan reject dan buka. Habis ini apa? Angle-nya kamera salah ya. Jadi kita ubah posisi. Nah, ini biar kalian lebih jelas lihatnya. Nah, motong ini kan tujuannya biar rapi ya. Jadi belakangnya itu biar lurus ke bawah gitu. Kalau orang awam itu mikirnya, wah ini deltanya bagus sekali ini, lurus, kualitas kontes. Padahal dia nggak tahu sebenarnya itu awalnya adalah dipotong. Dan kalau dipotong gini, deltanya makin bagus. Nanti pas di breed anaknya nggak ada kayak gini. Dan ini hasil potongan. Jadi ya gitu, kalian harus pinter-pinter bedain mana hasil yang dipotong dan mana yang memang benar-benar delta. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Oke, jadi gini, di kira-kira dulu lurusnya di mana, baru ditekan kuat-kuat. Nah, kayak gini. Nah, jadi bagus. Udah langsung dimasukin ke akuarium sebelumnya dia dipakai. Akuarium buat apa ya? Ya buat isolasi dulu lah. Karena kita perlakukan khusus soalnya habis gini. Oke, ini lagi buat contoh lagi. Kalau airnya dirasa kurang dingin, tambahin lagi aja airnya. Nah, udah pingsan.
Nah, sekarang kita bahas ya. Kalian bisa perhatikan gambar yang di pojok kanan atas. Ini standar penilaian delta ya. Jadi delta itu makin lurus makin bagus kayak gitu. Nggak tahu nanti bakal direvisi apa enggak. Ini saya dapat dari Facebook kayak gitu. Jadi kalau makin lurus tuh makin bagus. Padahal kalau kayak gitu tuh malah lebih mudah dimanipulasi ikannya itu, lebih mudah dipotong. Nah itu banyak dilakukan oleh breeder-breeder, itu banyak yang kayak gini. Cuman mereka nggak share aja sih. Jadi ya biasalah. Kalian harus tahu mana yang benar-benar delta dan mana yang delta hasil potongan. Nah setelah 1 bulan ekornya ini kan akan tumbuh ya. Jadi kita itu benar-benar kayak nggak tahu itu bekas potong atau bukan. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau saya sih kalau pengen nyari delta yang benar-benar delta itu lihat delta yang ekornya gak rata, grepes-grepes gitu, malah meyakinkan. Oke, ini sudah hasil potongannya tadi. Kadang juga menceng ya kadang. Jadi kalian kalau semakin sering-sering berlatih, dia makin bagus kayak gitu. Biasalah menceng. Terus ini kita kasih acrylfavin sebagai antiseptik. Kan kalau dipotong kan ada luka. Nah itu kita kasih antiseptik. Terus pakannya itu kita kasih yang kandungan proteinnya tinggi seperti artemia. Jadi ekornya biar cepat pulih. Tuh bagus banget kan jadinya. Ini setelah 10 hari ekornya udah mulai tumbuh, yang kelihatan bening itu ya. Nah ya begini nih yang susah dibedain sama yang dipotong atau enggak. Ini makin lama nanti agak melengkung dikit itu udah bagus banget udah. Itu ada yang menceng sih itu. Nah sekarang kita bedakan sama yang asli ya, tanpa dipotong. Ini kan saya yang tanpa dipotong asli. Kalau lurus tuh kayak gini. Nah masih ada kayak tidak rata gitu pinggirnya. Itu yang bagus malah kayak gitu. Dia secara genetik membawa gen ekor yang lurus. Nah sedangkan kalau ikannya awalnya melengkung dipotong lurus, nanti kan induknya ekornya lurus, tapi anakannya itu nggak ada yang niru kayak gitu karena hasil dari potongan kayak gitu. Tapi ya memang breeder itu punya sejuta cara untuk membuat ikannya lebih bagus dan berjualan. Tapi kalian harus tahu ya, bedanya ikan yang benar-benar lurus belakangnya itu asli genetik atau hasil dari potongan. Oke, sekian dulu. Mohon maaf jika saya membuat beberapa pihak tersindir atau bagaimana. Saya tujuannya karena hanya ingin sharing saja kepada teman-teman biar tahu, agar pergupian di Indonesia ini makin maju dan makin bagus. Oke, thank you. Maju bersama Beral Gupi. Oh iya, semisal kalian mau ikut kontes, usahakan motongnya itu sebulan sebelumnya ya. Jadi nanti pas kontes tuh pas. Oke, kita aja triknya, rahasia ini.